Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yangkung, yangti yang rawuh pada kesempatan kali ini, insyaallah saya ini terharu ya. Banyak yangkung di sebelah saya tadi ya, insyaallah. Yangti di depan saya ini, insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu, insyaallah. Keluarganya dengan menantu, dengan anak-anaknya, dengan cucu harmonis selalu. Dan mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah sesurganya nanti ya, semuanya insyaallah. Baik, ayah bunda rahimakumullah. Hari ini saya diberi amanah untuk membersamai panjenengan semuanya untuk punya cita-cita besar. Yang cita-cita besar itu mudah-mudahan kita capai bersama keluarga kita masing-masing, yakni bahagia di dunia dan di akhirat nanti kita sesurganya Allah ya. Alhamdulillah. Ada satu berita besar datangnya dari Sang Maha Besar, ditulis di dalam sebuah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan dan kesalahan sedikit pun. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti akan mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan. Sejumlah tafsir mengatakan bahwa kemenangan yang dimaksud itu adalah surganya Allah. Dan alhamdulillah Allah sudah merancang satu skenario yang sangat besar agar kita semuanya nanti mendapatkan kemenangan melalui sebuah ibadah yang sangat istimewa, yang ayat-ayatnya sudah sangat sering dibaca oleh para ustadz, para khotib, dan bahkan saya yakin 100% menyenangkan semuanya menghafalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ternyata yang dipanggil oleh Allah hanya yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan, wajib berarti bukan ditawarkan, bukan dianjurkan, diwajibkan. Puasa sebagaimana umat terdahulu tujuannya supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hanya hamba Allah yang bertakwa saja yang akan mendapatkan berita besar, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan. Dalam bahasa Surabayaan, Bu, saya pakai bahasa Surabayaan. Hai orang-orang yang beriman ya, diwajibkan itu bahasa Surabaya dipaksa, kudu ya, nek diutang itu nyaur ya, wajib harus dipaksa. Dipaksa napa? Puasa. Kalau sudah puasa nanti akan menjadi bertakwa. Kalau sudah bertakwa akan masuk surga. Gampangannya adalah, hai orang-orang yang beriman, kita semuanya beriman ini, kita semuanya ini dipaksa masuk surga. Pun saya tawarkan ulang di awal ini, enak mana dengan ini, pilih mana? Dipaksa mlebu surga apa sukarela masuk neraka? Mana yang enak? Dipaksa apa sukarela? Dipaksa. Kalau dipaksa sama agama yang manut nggih, mpun ngeyelan. Manut sesuai dengan aturan agama, manut, supaya kita nanti benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan dijanjikan oleh Allah mendapatkan kemenangan, insyaallah, yang manut ya, insyaallah. Nah, Rasulullah memberi rambu-rambu. Mumpung ini masih pekan pertama, saya buka dengan nasihat untuk diri saya sendiri dan penjenengan semuanya. Rasulullah memberi rambu-rambu. Man soma Ramadana imanan waktu sabat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata karena iman dan mengharapkan ridhonya Allah semata, bukan karena yang lain-lain, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Nun sewu yang di hadapan saya ini pernah punya dosa mboten? Punya? Banyak apa dikit? Ya Allah, mau diampuni oleh Allah. Masya Allah. Kalau mau diampuni oleh Allah, rumusnya imanan wahtisaban. Kalau nggak imanan wahtisaban, orang iso. Harus ini. Itu sebabnya menjaga hati agar wahtisaban itu harus benar-benar sungguh-sungguh selama Ramadan ini. Jangan sampai hati kita bergeser, bergerak, berbelok-belok dengan niat-niat yang lain. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini sebelum menyampaikan hadis ini nangis terseduh-seduh, nangis. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan sampai pingsan, saking dahsyatnya berita yang dibawakan ini. Berita ini terkait dengan 3 orang hebat yang punya amalan hebat, tapi hatinya tergelincir sehingga masuk neraka, nggak jadi masuk surga. Orang pertama diadili, orang ini adalah ahli jihad berdarah-darah sampai menjemput maut. Ditanya oleh Allah, kenikmatan apa yang kau sudah dapatkan? Saya mendapatkan kenikmatan ini. Untuk apa? Saya pergunakan untuk berjihad semata untuk mencari ridhomu ya Allah. Tapi jawabannya dusta. Kamu berjihad bukan karena aku, kamu berjihad karena kamu pengen disebut sebagai pemberani dan pengen disebut sebagai pahlawan, dan sebutan seperti itu sudah kamu dapatkan di dunia. Dan orang itu tergelincir ke neraka. Ya Allah, pantas saja Abu Hurairah menangis, pantas saja nangisnya sampai pingsan, karena amalan yang begitu dahsyat seperti itu tergelincir hatinya. Yang kedua, ahli ilmu, ahli Quran, didatangkan untuk apa? Kenikmatan yang sudah dapatkan. Saya mendapatkan kenikmatan ini, dan saya pergunakan kenikmatan ini untuk belajar ilmu, belajar Al-Quran semata karena mendapatkan ridhamu ya Allah. Dijawab lagi yang kedua, dusta. Engkau belajar ilmu karena ingin disebut sebagai orang alim, dan engkau belajar Al-Quran karena ingin disebut sebagai qari. Maka orang yang kedua ini pun tergelincir. Pantas saja Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu nangis. Yang hafal Quran saja nasibnya bisa begitu. Daniel sing ngene iki. Yang ketiga didatangkan yang ahli sedekah itu. Kenikmatan apa yang sudah kamu dapatkan? Saya mendapatkan kenikmatan ini. Dan untuk apa kenikmatan itu? Saya pakai kenikmatan itu untuk berinfak, untuk bersedekah semata mengharap ridhamu ya Allah. Jawabannya juga sama, dusta. Engkau bersedekah, berinfak karena ingin disebut sebagai dermawan, loman, dan sebutan seperti itu sudah kamu dapatkan di dunia. Dan orang yang ketiga pun tergelincir. Lalu bagaimana dengan puasa kita kira-kira? Ini yang perlu kita pikirkan. Manakala ini Ramadan kita yang terakhir, kita mesti berjuang agar Ramadan kita ini kita tidak pernah tergelincir, supaya nanti kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Jangan tergelincir. Niatnya semata karena imanan wahtisaban. Kenapa saya ngomong yang seperti ini meskipun temanya adalah bahagia sesurga? Karena audien di hadapan saya ini ibu-ibu. Karena saya sering menjumpai kadang-kadang ibu-ibu itu komentar begini, lumayan ketemu Ramadan, engkau saulan isok medun 7 kilo.
iso langsing. Hati-hati Bu, Ramadan bukan untuk langsing-langsingan ya, hati-hati. Langsing itu efek penyerta saja, bonus, jangan jadi tujuan utama ya, insyaallah. Siap nggih karena iman ya, insyaallah. Tadi saya menyaksikan anak-anak Braille tadi ya Allah, kalau yang berbes milih ya Allah, anak-anak yang matanya ditutup oleh Allah, punya hafalan Quran, nek moco enak. Bagaimana dengan yang matanya dibuka ini? Sudah sampai juz berapa Bu? Harusnya kalau sehari 3 juz, hari ini sudah juz 12. Sampun dereng? Dereng napa sampun? Dipakai ya ini ya, baca Quran. Yang matanya ditutup saja rajin baca Quran. Masa yang matanya melek itu nggak mau baca Quran? Mau tak tukar posisi? Boten, nek boten baca Quran nggih. Masya Allah, angkat tangan kanannya semuanya. Insya Allah, lurus pun yang belakang juga. Kita mau meratakan pahala, jangan sampai pahalanya berbeda ya. Nanti kalau saya dapat pahala penyampai ilmu dengan penerima ilmu nggak imbang. Lurus supaya semuanya pahalanya merata. Letakkan di pundak tetangga. Siapa tahu kelak jadi besan ini ya. Kita nggak ngerti kan. Ikuti kata-kata saya, sing rajin tilawah, ojo rasa-rasen. Iki Ramadan, rajin tilawah, ojo apean ae. Tilawah. Masya Allah, angkat tangan kirinya, angkat tangan kirinya. Pembalasan ya, Insya Allah. Ikuti kata-kata saya. Iya, rasanya neni wong, lakonono dewe, tilawah, ojo jarkoni, iso ujar, gak iso lawah nggih. Allah karim. Kenapa ada orang yang nggak bisa tilawah? Kenapa ada orang yang kadang-kadang puasanya rasa-rasan? Nah ini saya munculkan satu kasus Bun. Suatu ketika saya ini ngaji di Kediri, kajian Ahad pagi. Ingat nih kita pagi ya. Ada pertanyaan dari seorang ibu. Pertanyaannya ngeten. Ustadz, anak kula niki sebentar malih libur pondok. Nah, karena pertanyaan gitu saya jawab nyantai, gue enak tau Bu, libur pondokan kan iso bercengkerama sama anak-anaknya. Mboten ngoten Ustaz, lah ya napa? Anak kula niku nek praian pondok niku pengin prai kabeh. Jadi tahajud nggih prai, duha nggih prai, tilawah nggih prai, pokoke prai kabeh. Ya napa ngaten niku Ustaz? Lah saya hanya mikir, oh berarti kasus anakmu tok. Ternyata ketika saya keliling-keliling Indonesia ini, ternyata kasus seperti itu banyak. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada anak yang kayak begitu? Kenapa ada orang yang kayak begitu? Ramadan gue wetu nek tilawah. Di luar Ramadan balik mana? Kenapa ada orang yang kayak begitu? Ternyata jawabannya begini Bun. Non sewu, saya peragakan saja supaya nanti mendengar bisa menganalisis jawabannya. Ini misalnya saya membawa sekarung pasir. Berdiri boleh ya? Oh nggak cukup ini nanti suaranya. Nah, sekarung pasir Bun. Ini Bun ya, pasir. Saya gendong separuh pasir, sekarung pasir ini beratnya 10 kilo Bun. Kira-kira saya gendong pasir 10 kilo ini, kekuatan pundak saya ini makin lama makin kuat atau makin capek? Kalau sudah capek, pasirnya saya letakkan begini,
Rasanya pundak gimana? Enteng, enak ngoten nggih? Ya Allah. Jadi saya nggak bisa berlama-lama gendong pasir itu. Bandingkan kalau cucu saya datang ke rumah, 10 kilo cucu saya itu, kangen banget, seneng saya, tak gendong cucu saya ini. Nah, pertanyaan saya, kuat mana saya gendong cucu sama gendong pasir? Beratnya sama, 10 kilo. Kuat mana? Kuat cucu. Kenapa saya punya kekuatan yang luar biasa untuk gendong cucu, nggak pegel-pegel, nggak capek-capek? Kenapa? Karena di dada ada apa? Cinta, ada sayang. Masya Allah. Ini lihat ilmunya. Kalau di dada ada rasa cinta, ada rasa sayang, maka seseorang ada punya kekuatan. Tapi kalau di dada tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang, tubuh kita kekuatannya sangat terbatas. Kalau sampai ada orang, ada anak-anak yang memikul beban syariat ini, memikul beban syariat namanya sholat, memikul beban syariat namanya puasa, sementara di dadanya belum ada cinta, belum ada imanan waktisaban, maka beban syariat ini begitu diletakkan, lego, enak. Jadi nek wis gak sholat rasanya enteng. Kenapa? Belum cinta. Allah karim. Itu sebabnya jangan lupa menancapkan cinta itu loh di dada kita, di dadanya anak-anak kita, di dadanya cucu-cucu kita, supaya anak-anak kita sanggup menerima beban syariat ini. Kalau nggak ada cinta, nggak sanggup. Kenapa? Ini tadi saya rasan-rasan dengan para ayah, bakung-bakung. Masjid-masjid itu di mana-mana, Bu. Saya keliling masjid-masjid itu, ya Allah. Generasinya itu rata-rata yang ngurusi masjid itu bukan generasi muda, tapi generasi muda masa lalu. Di mana-mana. Saya jadi bingung kemana anak-anak muda ini. Kalau saya ngisi kajian subuh itu, ya Allah, ya generasi masa lalu semuanya. Yang muda-muda saya jumpai banyak penuh di warung-warung kopi. Apakah warung kopi nggak boleh? Boleh, ngopi kok nggak boleh? Boleh. Yang jadi masalah itu adalah kalau ngopi tapi meninggalkan sholat. Maka mumpung ketemu ibunda-ibunda di sini yang masya Allah produktivitas amalnya sangat tinggi, mohon bun anak-anak muda ini juga nanti diberi kenangan-kenangan yang indah terhadap ibadah, diberi kenangan-kenangan yang indah. Karena saya tahu penjenengan ini sumber dayanya sangat banyak. Kenangan indah itu maksudnya begini. Saya mengambil contoh sedang berikhtiar dan saya tularkan ke berbagai masjid. Kalau ada murid saya, ini mungkin ada juga di sana wali murid saya ya. Kalau ada murid saya, murid kami di sekolah kami, kok iso sholat subuh 40 dino gak pedot. Sholat subuh rutin dibuktikan dengan tanda tangan imam. Laporkan segera ke wali kelas. Namamu akan dicatat, besok pada saat gerakan subuh akan diberi hadiah sepeda. Kira-kira anak-anak SD seneng nang mboten kasih hadiah sepeda? Seneng. Anak-anak SMP seneng mboten? Anak-anak SMA seneng mboten? Seneng. Ternyata subuh itu menyenangkan. Jadi ada kenangan indahnya. Nah, selama ini saya khawatir jangan-jangan mereka yang tidak mau ke masjid itu punya kenangan yang buruk ketika ibadah. Subuh-subuh krungu adzan Allahu Akbar, seneng ibuke. Kupingnya gak kerumatan, turu ae. Gak enak budal mecucu nang masjid. Ngantuk-ngantuk. Ketemu nang masjid, ketemu kanca-kancae guyon rewange, dorong-dorongan. Teko ndo masjid seneni takmir. Rame ae. Sapa iki? Wes. Ndo omah gak enak, nang masjid gak enak.
Warung kopi ya terus ya. Allah karim. Nah, mohon diberi kenangan nanti anak-anak muda itu, ya, anak-anak muda itu. Tadi pagi saya ke Masjid Muhammadiyah Tulangan Sidoarjo. Masjidnya nggak besar pun, ya, separuhnya masjid ini. Jamaahnya juga nggak banyak. Tapi begitu kajian dimulai, saya ada di mimbar kayak begini. Itu masjid-masjid sebelah, ada 5 masjid. Datang semuanya, penuh sesak. Jadi masjid-masjid sebelah ikut datang. Rahasianya apa? Beberapa kali saya ke sana. Kalau saya ke sana itu ada door prize sepedanya. Jadi banyak sekali ibu-ibu. Tadi pagi saya datang ke sana nggak ada sepedanya. Takmirnya munduk-munduk ke saya, ambek sungkan-sungkan marani saya di mobil. Ustadz pangapunten, nggak ada hadiahnya yang kayak kemarin. Mohon Ustadz berkenan ini diganti. Ada sejumlah uang sak tumpuk ngeten, nanti dibagi gitu ke anak-anak ke jamaah. Insyaallah. Sebelum ngaji uang saya tumpuk jeret. Ini hadiahnya nanti ya. Arek-arek tahu melok kabeh. Semangat anak-anak itu, ya Allah, nggak ada yang ngantuk bun, luar biasa ya. Kenapa? Karena ngaji itu enak, gitu katanya anak-anak. Masya Allah. Mudah-mudahan masjid yang luar biasa ini juga bisa punya program yang lebih dahsyat untuk memberi kenangan yang indah supaya anak-anak antusias kesini semuanya rek nom-norin kabeh rawani gitu ya. Masya Allah. Cuman yang bingung itu kan tuku sepeda misalnya ada, saya kalau bagi sepeda misalnya 200 sepeda, 150 sepeda gitu ya kan. Itu kali-kalikan 2 juta kan bisa sampai 400 juta. Duitnya kok endi gitu kan ya. Kan jawabannya begitu ya. Jawabannya gampang. Mau tahu caranya? Angkat tangan kanan begini, monggo. Angkat tangan kanan, insyaallah. Lurus, insyaallah. Letakkan di pundak tetangga, insyaallah. Ikuti kata-kata saya. Dieling-eling. Infak, sedekah, gawe tuku hadiah. Ojo medit-medit. Ojo meleki-meleki. Sedekah. Masya Allah, angkat tangan kirinya. Masya Allah. Ojo omong tok, lakonono dhewe. Sedekah, infak, buat hadiahnya anak-anak. Masya Allah, saya yakin anak-anak seneng banget itu ya. Soalnya kok sejauh mata memandang ini nanti ada 6 begini saya lihatin jalan. Allah karim ya. Kalau pengajian yang seperti ini gayanya begini kan rebutan pertama kali datang kan bukan rebutan duduk depan, tapi golek sendenan tembok. Makanya mendapatkan sendenan tembok itu rezeki besar ya. Alhamdulillah, nikmat insyaallah ya. Ampun ngantuk loh ya. Insyaallah. Jadi kalau arek nom-nom lain ya, insyaallah. Baik ya. Jadi kalau beribadah itu imanan wahtisabah. Insyaallah diampuni oleh Allah, ya. Baik. Mohon bantuan operator dikembalikan ke slide laptop saya supaya nanti bisa dibaca. Pak operator yang di belakang, bukan ke saya, ke slide laptop saya, biar nanti difoto-foto sama ibu-ibu, insyaallah ya. Yang belakang ini, yang ini masih kamera. Nah, oke, insyaallah. Monggo dilanjutkan, dimunculkan. Oh gantian toh, oke. Gantian bun ya, insyaallah. Saya ulangi lagi. Kita berikhtiar nanti untuk masuk surga sekeluarga, insyaallah. Berminat nggih masuk surga sekeluarga? Ya, pun. Monggo niki dibantu klik, kelihatannya nggak nyampe ini. Ya. Monggo dipilih dulu pun,
pilihan ganda ujian sebelum kita lanjutkan kajiannya. Ujian, pilih mana penjenengan ini? Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, ini A. B, di dunia sengsara, di akhirat masuk surga. C, di dunia bahagia, di akhirat masuk neraka. Yang D, soro dunya soro akhirat. Pilih yang mana? Berapa orang yang pilih jawaban A? Salah. Bentar, tahan bun, saya foto sebagai bukti nanti. Insyaallah ya. Monggo, angkat tangan. Mana yang pilih jawaban A? Masya Allah. Baik, jawaban A ya. Siap. Siapa yang berminat masuk surga bareng anak-anaknya? Sebentar, tahan dulu, saya mau lihat caranya angkat tangan. Oke, turun. Siapa yang berminat juga masuk surga sama suaminya atau istrinya? Masya Allah. Cukup, saya turunkan. Ada perbedaan cara angkat tangan. Pertanyaan pertama, siapa yang pengen masuk surga sama anaknya? Ngomongin lurus gitu. Siapa yang pengen masuk surga sama suaminya atau istrinya? Ya angkat tangan sih, tapi gak serius. Oh ya Allah. Ternyata di mana-mana mirip. Kadang-kadang saya ini pengen godoi ibu-ibu ya. Kenapa bu? Angkat tangannya kok gak serius kalau pengen masuk surga sama suaminya. Kadang-kadang ngomong begini bu, kadang-kadang mudah-mudahan saya salah. Ustadz katanya surga itu seluas langit dan bumi. Loh, leres nih Al-Quran ngomong. Alah, kalau surga itu seluas langit dan bumi, masuk nang surga gak ono wong liyane Ustadz. Masa wong iku mana Ustadz? Berarti ada masalah ini kalau gitu ya. Ada masalah ini ya, insyaallah. Nah, itu sebabnya kita bahas nanti masalah-masalah itu supaya kita tidak mengalami yang seperti itu. Moga dibantu diklikkan lagi. Nah, diingatkan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun, At-Taghabun itu artinya hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan. Kita diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, sing dielingno orang beriman juga. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Pun sudah diingatkan loh ya, yang ingatkan Gusti Allah. Ayo orang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu, berarti siapa ini? Suami atau istri, dan anak keturunanmu, berarti anak-anak kandung kita, ada yang jadi musuh, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya nggak kaget kadang-kadang ya, kapan hari itu ya Allah saya didatangi orang ke rumah, bapak-bapak sampun sepuh sudah 60 tahun ke atas, jalannya sudah agak getar-getar gitu ke rumah, mengadukan anaknya nangis. Anaknya siji, omai gede, gak diwawu anaknya. Sakno ya Allah. Pun kula sekolah Ustaz kados ngoten, lulus perguruan tinggi, kula mboten diwawu. Istrinya sudah meninggal, bapak ini sama anaknya sendirian laki-laki. Makanya mendapatkan support dari tetangga-tetangga. Didamaikan nggak mau. Ya, dan namanya nggak mau. Anaknya hanya pengen bapaknya cepat mati biar dapat warisan.
Kok sedih loh dulu ya Allah. Dikandani gak kena. Satu-satunya cara ya kita mintakan hidayah ini. Dan beberapa waktu yang lalu saya menghadiri pemakaman beliau. Duh, Bu, sedih kalau sudah udur usia terus anak kayak begini. Laki-laki. Astagfirullah. Mudah-mudahan anak-anak kita bakti semuanya kepada kita semuanya ya. Dan anak-anak kita kalau belum dapat jodoh, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang solihah. Mantu kita menjadi mantu yang bakti pula ke kita, nggih. Insyaallah jangan sampai kita mengalami kondisi yang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Mungkin anak itu kalau punya duit akan mengirim bapaknya ke panti jompo kali ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ada yang jadi musuh. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati sing koyok nopo sih? Satu, berhati-hati kalau memberi makan. Jangan sampai anak-anak kita, terutama yang kecil-kecil belum balik itu, mendapatkan makanan yang haram. Baik haram barangnya, makanannya, maupun haram cara mencarinya. Sebab kalau anak-anak kemasukan makanan yang haram, angel kandhanane. Dijak nang masjid yo angel. Dikandani ngeyel. Kenapa? Ada daging tempat cangkruane setan di situ. Hati-hati Bun, nggak boleh sembarangan. Ya Allah. Makanya Bu, bagi yang masih muda-muda ini suaminya masih produktif belum pensiun, tolong sampaikan ke suami nggih. Pak, aku itu luwih lega kalau pindangan paringi nafkah iku sing halal. Tur oke. Timbangannya haram tapi sithik. Ya Allah. Kita doakan mudah-mudahan suami-suami kita nanti rezekinya mengalir deras. Ya, rezeki yang halal dan berkah. Hati-hati nomor satu ini. Yang masuk ke mulut. Yang kedua yang masuk ke telinga, hati-hati yang masuk ke telinga. Yang masuk ke telinga itu apa? Ya ini kalimat-kalimat ini. Banyak anak muda itu nggak mau ke masjid. Banyak anak muda itu beling-beling, dablek-dablek. Karena awalannya itu mendengar kalimat kayak begini. Arek enom iku wayahe dablek. Enom iku wayahe mencari jati diri, mencari identitas. Wayahe galau-galauan. Kalau anak-anak itu mendengar kayak begitu, masa kecilnya alim-alim baik api, sali-sali, begitu menginjak SMP mulai beling karena otaknya mulai memproses kalimat itu. Nah, aku nek gak dablek gak enom berarti. Maka banyak anak-anak mulai beling, mulai dablek. Salah mendengar kata-kata. Bahkan ada penelitian pun yang saya berbes milih bacanya tuh. Penelitiannya di Eropa ya, bukan di Indonesia. Penelitiannya ini yang melakukan penelitian namanya David Miklen, melakukan penelitian kepada sejumlah tentara Inggris dan tentara Perancis. Ditanyakan dalam penelitian itu kenapa Inggris jauh lebih perkasa di medan pertempuran Perang Dunia II daripada Perancis. Setelah diteliti ternyata tentara-tentara Inggris itu masa kecilnya sering mendengar cerita-cerita yang heroik, sementara Perancis sering mendengar cerita-cerita yang melankolis, nangisan, cengeng. Maka jadilah tentara-tentara Inggris itu lebih perkasa di medan pertempuran. Melihat penelitian itu pun saya nggak ngereken Eropa pun, Eropa nggak urusan saya lah. Saya sedih melihat Indonesia. Arek cilik-cilik iki, biyen iki zaman saya. Sing masuk ke cerita di sini bukan yang heroik ya. Kancil, nyolong ya. Makanya sekarang berita korupsi itu terus-terusan gak leren-leren. Utek kancil, nyolong. Astaga, hentikan cerita itu. Toh cerita itu tidak pernah keluar di UNAS, tidak pernah keluar di SBMPTN. Muncul geng-geng motor
sadis. Pan hari diberitakan di Sidoarjo wong lewat itu biacok cerek, sadisnya. Lagu ini lagu sadis kok, nggak ada maaf-maafan. Si kancil anak nakal suka mencuri timun, ayo lekas dikejar. Astagfirullahaladzim, galaknya, jahatnya, astagfirullahaladzim. Hati-hati yang masuk ke telinga. Kenapa industri pornografi marak di Indonesia? Ya, generasi saya ini juga masih banyak yang beli. Dan sekarang Bu, pornografi itu disasarkan industrinya itu kepada anak-anak kelas 4-5 SD. Bukan ke bapak-bapak begini. Alasannya kenapa 4-5 SD? Karena kalau sudah kelas 4-5 SD itu begitu kecanduan, maka dia akan kecanduan sampai mati selamanya. Sehingga pasar industrinya lama. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya. Dulu itu ada cerita begini ya. Ono cah ganteng, tola-tole berburu nang hutan. Gak ono kijang, gak ono sing nek dipanah. Terus noleh ke atas. Lihat di atas itu ada 7 cewek-cewek cantik lagi terbang-terbang. Delik, mbak ngintip-ngintip. Ternyata cewek-cewek itu turun, ya, disendang, mandi di situ, diintip-intip. Siapa laki-laki itu? Loh kok ya apa? Ada yang gak tahu metu nangunas, kok apa? Itu bukti bahwa cerita sangat dahsyat efeknya. Sampai tua loh kita hafal. Lah itu kalau ceritanya baik, untung kita ini. Lah kalau ceritanya buruk, astagfirullahaladzim. Hati-hati kalau cerita nggih. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, hati-hati yang masuk lewat mata. Kita ini sedang perang, walaupun tidak ada bedil di sini, kita sedang perang. Perang apa? Anak-anak kita dulu rusak lewat ini. Nggih ya? HP-an. Bahkan mulai sekarang ngetren di masjid-masjid. Dulu kalau saya masih muda, habis sholat duhur, bapak-bapak itu kayak pindang, kelap, kelop, ya turu siapa ya, ambek ngaji tadi. Saya ini ambek ngawin. Hati-hati Bu, anak-anak yang dibiarkan main game online selama 15 jam per minggu, 15 jam per minggu atau per hari 2 jam 10 menit. Maka anak itu akan kecanduan secara patologis yang menyebabkan hadirnya, datangnya penyakit epilepsi. Epilepsi ini basa keren, basa Gunung Sarine ayanen. Bagaimana kalau anak-anak itu diserang lewat HP, terus dia gede tapi jadi generasi ayanen? Kuat enggak anak-anak memakul beban dakwah ini? Wis hatinya tidak terlalu iman, fisiknya ayanan. Naudzubillah min dzalik. Kita sedang berebut dengan generasi itu. Makanya keluarkan hartanya, keluarkan tenaganya, keluarkan perhatiannya. Kita tarik lagi anak-anak itu supaya datang kembali ke masjid. Ya. Jarang sekali ada perhatian-perhatian masjid seperti itu. Ya. Hanya beruntung saya punya salah satu sahabat yang salah satu diantaranya ayahandanya Rawu di sini. Kemarin ada di sini ya, Ustadz Eru Kusumadi yang concern untuk menangani anak-anak muda. Cakep. Insyaallah ya. Insyaallah. Saya bagian nangani orang tuanya sajalah ya. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya ya. Insyaallah. Ya, hati-hati yang masuk lewat 3 ini. 1 masuk lewat mulut, masuk lewat telinga, masuk lewat mata. Nah, supaya semuanya itu nanti diganti, game online-nya diganti dengan tilawah, gitu pun ya. Allah karim. Gimana caranya? Saya sudah mencoba Bun, beberapa tahun yang lalu. Saya omongi anak saya begini, Le, jawaban boleh, Ramadan eman-eman. Ya, ini aja loh.
Pokoknya kon gelem 1 kali khatam 1 juta hadiahnya. Bener ya? Iya, HP di tiket bu. Nggak, waduh, insyaallah. Khatam sampang 1 juta, alhamdulillah. Ternyata saya kira selesai bu. Insyaallah. Ulang lagi. Khatam 2 kali, wah ngeredek aku bisa misalnya. Sepuluh hari terakhir saya ajak itikaf di Masjid Al-Akbar. Insyaallah. Khatam lagi bu 2 kali, 4 jadinya. Wes aman kon ya 4 juta ya. Tapi kan tidak apa-apa. Daripada dia ayanen, daripada dia terus kemudian kecanduan hal-hal yang tidak benar, kan tidak apa-apa. Wong anak-anak itu perlu dikuatkan imannya, daripada dia kemudian direbut oleh mereka yang kemudian dia jatuh ke pelukan mereka, bapaknya nggak akan bisa ngatasi nanti. Naudzubillah min dzalik. Ya, Masya Allah, angkat tangan kanannya, Masya Allah, letakkan di pundak sebelah, Masya Allah. Ojo medit-medit, kasih hadiah anak-anak biar semangat. Ojo medit-medit, Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Udah nggak usah bales. Ya gitu ya. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati, kita ini berhati-hati. Memang konteks ayat ini turun asbabnya itu adalah dulu ada seorang laki-laki yang mau ikut hijrah Rasulullah, dilarang, digandoli sama istri dan anaknya. Terus ketika melihat para sahabat itu sudah tinggi sekali keilmuannya, si laki-laki ini kemudian gregetan sama istri dan anaknya, maka kemudian mau memarahi anaknya, mau memarahi istrinya, kemudian turun ayat ini. Tapi kalau ayat ini ditarik dalam konteks hidup kita yang luas kayak begini, bisa jadi yang disebut musuh itu sangat beragam bentuknya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya beriman, di dadanya kokoh nanti ya, bisa melanjutkan estafet mengurusi masjid ini. Nanti ibu-ibu kalau tanya kepada anak-anaknya tentang cita-cita, tolong jangan terus-menerus dokter mulia, ustadzah mulia. Tapi jangan lupa ditanya itu anak laki-laki. Berapa orang ya? Kapan hari saya di Masjid Sidoarjo. Siapa yang mau jadi dokter anak-anak? Saya mengisi kajian anak-anak. Wis tua ngisi kajian anak-anak khusus TK-TK. TK-TK cilik-cilik ini dulu bisa tertib. Ya. Jumlahnya anak ada kurang lebih 150-an. Ya, anak-anak semuanya cuwil cilik itu ya. Insyaallah. SD kelas 1 2 TK, SD 1 2 TK. Insyaallah jumlahnya 150 anak. Tertib semuanya ternyata. Nah, saya tanya, siapa yang kepingin jadi dokter lebih dari separuh bu, angkat tangan. Siapa yang kepingin jadi pak polisi atau pak tentara? Banyak sekali. Ya, siapa yang kepingin jadi pengusaha? Banyak sekali. Nah, terakhir saya tanya, siapa yang kepingin jadi ketua takmir? Nggak ada yang angkat tangan. Saya sedih lagi, apa yang masjid ini? Tolong ya, menjadi ketua takmir itu juga menjadi bagian dari cita-cita ya. Insyaallah kenikmatan yang luar biasa menjadi ketua takmir, karena nanti di akhirat itu tidak ada naungan, di antara naungan tidak ada naungan ya yang panas kayak begitu kecuali naungannya Allah. Salah satu di antaranya adalah yang mendapatkan naungan itu adalah laki-laki yang hatinya terpaut ke masjid. Nah, ini mudah-mudahan ini semuanya nanti kita mendapatkan naungannya Allah, ya. Hatinya terpaut ke masjid, ya gampangannya takmir gitulah ya. Insyaallah takmir masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita nanti juga bisa menggait anak-anak muda sebanyak-banyaknya ke sini sehingga takmir ini nanti juga dihidup-hidupi oleh anak-anak muda juga ya. Insyaallah. Tidak apa-apa toh nanti kalau penjenengan diurusi oleh anak-anak muda. Insyaallah. Alhamdulillah anak-anak muda yang top-top itu ya. Baik. Mohon bantuan slide-nya digeser. Pak operator. Sudah. Bun, ini. Bentar, nggih. Ada satu data, Bun. Ternyata keluarga di Indonesia ini banyak yang tidak harmonis. Dibandingkan antar provinsi, ternyata perceraian tertinggi itu juara satunya adalah Jawa Timur.
Jawa Timur itu juara 1. Ya, juara 1. Di antara 3 provinsi juara 1-nya adalah Jawa Timur, dan penyebab di Jawa Timur perceraian tertinggi itu penyebabnya adalah tidak harmonis. Berarti wong Jawa Timur ini keluarganya akeh sing tukaran. Insyaallah. Kira-kira yang bikin kesel itu suami apa istri ya kira-kira? Oh, bapak-bapak ya biasanya ya. Sabar Pak ya, sabar Pak ya. Kita lihat datanya, Perhatikan datanya. Nah ini data di Jawa Timur. Istri menggugat cerai itu 78%. Kalau suami mentalak itu 22%. Berarti sing atine luwih gregeten itu suami atau istri? Gregeten kali sinten, Bu? Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan jamaah di sini harmonis semuanya ya. Nah, saya tunjukkan resepnya biar harmonis. Banyak orang hidupnya tidak harmonis itu karena nggak paham ilmu itu loh. Karena nggak paham ilmu saja. Sama-sama solihah, tapi karena nggak paham ilmu, gegeran. Saya sudah menikah lebih dari 25 tahun. Jadi mungkin agak pantas sedikit memberi nasihat yang pernikahannya di bawah saya ya. Insyaallah. Ilmunya begini pun supaya nggak pegel sama pasangan, supaya kita bahagia di dunia, terus meninggal masuk surga bareng-bareng. Lo enak dong. Insyaallah ya, bahagia di dunia. Jangan sampai nanti gegeran ya tentunya, nggih. Insyaallah. Ilmunya seperti ini. Ini anak-anak yang bermasalah ya, geng-gengan tadi. Ilmunya di sini. Obat ngamuk. Ini obat ngamuk. Obat ngamuk. Piye carane gak ngamuk kepada pasangan? Ngeten Bun. Laki-laki dan perempuan itu cara mikirnya beda. Kalau perempuan itu dari titik tengah ngeten iki, terus melungker keluar, itu gaya mikir perempuan. Mikirnya menyebar. Itu gaya mikir perempuan. Kalau laki-laki mikirnya dari titik luar ke dalam, fokus. Dengarkan, perempuan mikirnya menyebar, laki-laki fokus. Beda kan? Makanya kalau sampai ada ibu-ibu ngendikan, ya Allah Pak, kayak aku ini kalau mikirnya gak ngerti-ngerti sih, itu salah. Karena laki-laki gak bisa mikir kayak gaya perempuan. Perempuan ya perempuan, laki ya laki-laki. Ulangi lagi, perempuan itu mikirnya gimana? Menyebar. Kalau laki-laki, itu sebabnya hanya perempuan lah yang lebih ahli menyebar itu. Perempuan lebih ahli untuk multitasking. Ngerjakno apa satu waktu iso. Gitu. Insyaallah tangi, insyaallah cetek geni ceklek kompore ya. Godhog banyu, marung ditinggal nyapu-nyapu. Insyaallah loro. Anake tangi cengek digendong telu. Insyaallah nyapu-nyapu. Insyaallah nyampune rampung, insyaallah njupuk pel, sor. Ya. Insyaallah banyune diganti, insyaallah tahu, cleng. Tahu kan untuk suwi, nggih, insyaallah pelnya ditutupno. Anake nangis nyusoni, insyaallah. 6, Bu. Satu waktu perempuan 6 sanggup. Laki-laki tidak ada yang sanggup itu, termasuk yang ngomong loh ya. Enggak sanggup. Karena laki-laki itu fokus mikirnya satu pekerjaan selesai, setelah selesai pekerjaan berikutnya. Ngoten laki-laki. Perempuan tadi ngamuk minggu-minggu karena sing wedok wis ketewetan koyo ngono. Sing lanang jek turu wae. Ada telepon kring. Wis 6 pekerjaan arep ditambahi 7. Ngamuk sing wedok. Pak. Tangi apa? Oh, ya Allah. Angkat lho telepone. Geten aku. Suami antara sadar dan tidak sadar itu fokus ngomong ngeten. Sapa isuk-isuk minggu-minggu telepon. Angkatan dhewe. Paling yang kancamu. Kenapa kok bisa begitu? Karena otaknya lagi-lagi fokus. Paling kancamu, duduk kancaku. Nek kancaku mesti padha turuwe. Diangkat betulan. Assalamualaikum. Ya Allah, Mbak Sri toh. Insyaallah.
Nah, kok arisan kok sore? Masya Allah, wes iso. Perempuan itu bisa kayak begitu 7, ya. Laki-laki cuma 1 ya turu tok. Kalau tetangi lo gunang teras mau cokoran kalian apa? Ya wes nek iku tok, gak ono liyane. Begitu laki-laki, tolong jangan dimarahi karena begitu tabiatnya laki-laki. Fokus, perempuan menyebar. Ya. Makanya Bu, perempuan itu kalau punya masalah langsung nyapluk hati paling tengah, jelek, galau, terus menyebar, cerita namanya koncone, konco pengajian, konco arisan, menyebar dowo, ya Allah. Kenapa kok diceritakno padahal juga ada solusi? Soalnya nek wis diceritakno atine. Nah, Pak, dengarkan Pak ini Pak, ya. Ini ilmu Pak. Ternyata kebutuhannya perempuan itu adalah didengarkan. Dan geger karo sing lanang penyebabnya karena perempuan jarang didengarkan. Itu sebabnya Rasulullah sangat pandai mendengarkan istrinya. Dengarkan Pak. Perselingkuhan yang sering terjadi, ya, yang saya amati itu rata-rata adalah setelah reuni SMA. Dan sang mantan tanya, ya apa kabari sampeyan? Bahagia tak? Terus cerita. Mulai remuk rumah tangga ini. Saya heran kadang-kadang loh, ya Allah. Suaminya lo ganteng. Lah kok selingkuhan iki lho elek. Kok doyan? Ternyata karena yang ini masih elek tapi pinter ngrungokno ya. Hati-hati Bu dengan laki-laki yang pandai mendengarkan ya. Jenengan akan mudah jatuh hati. Ya Allah. Ya. Pak, belajarlah untuk mendengarkan. Mendengarkan. Dengarkan saja. Dan kesalahannya laki-laki itu kalau mendengarkan sering nggak sabar. Ngomong, "Pak nyonya ini Pak, kadang-kadang langsung disela." Ngene lho, solusinya itu ngene. Nah, kenapa? Karena laki-laki fokus pada satu pekerjaan, solusi. Jangan Pak, biarkan dia tuntas cerita. Nggak diberi solusi nggak masalah. Karena kebutuhannya cuma didengarkan. Gitu. Nanti kalau ibu-ibu cerita terus dengan pangkas, loh solusinya ngene, itu mangkel gondo. Ya Allah, aku gak butuh solusimu. Aku butuh dirungokno. Aku ya iso mikir dhewe, aku ya S1 tahu skripsi, IP-ku 4. Ngamuk, Pak. Makanya kalau saya sudah ada pertanyaan klien, kok ibu-ibu yang tanya, tenang saja. Walaupun nggak saya jawab nggak masalah. Pun terus mawon mbok cerita tak rungokno. Mari durungokno ya wis lega pun Ustaz pamit nggih. Gurung tak jawab wis pamit. Ya Allah. Lain kalau bapak-bapak perlu solusi ya, buka buku, buka kitab, ngetokno dalil. Ya. Ibu-ibu pokoknya wis tuntas tas wis pamit mulai ya. Ya, menyebar begini. Makanya kalau ngomong sama suami Bu, tolong ngomongnya sing fokus, to the point, jelas, clear, ojo disayap-sayap nih. Contoh, Pak, apa? Masalah THR lho Pak. Kayak apa? Terno apa Pak? Nanti mencito nomor. Anak apa? Tuku sepatu lho, sepatu gue serondok melewek, ngonek reuni yang gak enak, mbek dulur-dulur. Oh ya wes, ayo berangkat Bun. Ya Allah, mesra suami istri ini. Insyaallah. Sing lanang nduk ngarep, sing wedok nduk mburi gandengan rapet. Ya Allah, mesra. Tekok mall tukaran. Nah, sing salah sapa? Ibu-ibu. Jelas salah. Karena begitu suaminya sampai mall, itu matanya mata fokus. Delok sepatu di toko sepatu, Nah, suka sepatu. Insyaallah. Pertanyaan saya, kalau laki-laki dengan ngomong itu ke sepatu, maka matanya fokus ke sepatu. Pertanyaan saya, apakah dengan delok sepatu tok?
Rungokno Pak iki, Pak. Ngaku iki. Masya Allah. Muter-muter dhisik to? Allah. Melaku-melaku, ya Allah ndemok batik, sing lanang elingno, jare sepatu. Iya ya. Delok-delok tok. Melaku maneh ndemok jilbab, wis gak enak atine. Sepatu mau jilbab, ya Allah. Delok-delok tok lho. Geten aku wis mulai tukaran. Ya. Mulai situ numpak sepeda motor, situ naik Grab ya. Gara-gara sepele. Makanya kalau ngomong sama laki-laki itu datanya perlu lengkap. Ngendikane ngeten, Pak, dengan antaraken ten mall nggih, lapo? Tumbas sepatu, kalian delok-delok liyane. Nah, itu siap otaknya. Siap mental. Ngaten nggih? Masya Allah. Memang ilmu sepele loh ini ya. Tapi perlu dibahas supaya kita nggak ribet dalam komunikasi. Lo percerai, oh budal dewe Pak tambahan Pak. Wes gak gelem ngejak sing lanang budal dewe ae. Allah karim. Allah karim. Termasuk komunikasi dengan menantu nggih, yangkong yangti. Hati-hati. Karena banyak perceraian itu disebabkan orang ketiga. Salah satu diantaranya adalah mertua. Tolong Bu, Pak, kalau anaknya sudah menikah, beri kesempatan hidup baru. Biar dia menata rumah tangganya sendiri. Ojo kakean komentar. Kalau datang ke rumah anaknya, kok delok kora-koran sakmono kae dinjarno ngelumpuk, umbah-umbahan yang ngelumpuk, tahan. Tahan. Soalnya kalau dengan komentar rame. Urusan kora-kora, urusan umbah wis urusane dhek. Tapi kalau ada menantu kita nggak sholat, komentar kita. Jadi yang jelas sing dikomentari itu urusannya surga. Aja urusan sing gorong dipel sing debu. Yes, ya Allah. Banyak sekali. Ya. Bahkan kapan hari di Tuban ada seorang bapak-bapak masih muda tanya, gimana caranya ngurusi anak ustadz yang di rumah itu ada mertua. Dan saya ingatkan nggih, nun sewu, yang yangkung, saya juga yangkung loh ya. Jadi nasihat. Kalau ingin anak-anak putu-putu itu bermasalah, anak-anak bermasalah, titip nombai. Mbun tersinggung dhisik, ya, mbun tersinggung, ya. Karena mbah itu kadang-kadang menciptakan masalah. Bukan karena mbah itu tidak berilmu, tapi karena mbah itu cinta banget sama putu. Leres no mboten sing dadi mbah-mbah niki. Cinta pol sama putu nggih. Masya Allah. Nah, cinta itu yang jadi masalah kadang-kadang. Misalnya, ibuke arep ngajar. Nang ngene TK napa? TK Al-Fatah tadi ya. Sepeda motor dinyalakan dang. Anaknya dipamiti. Mas, mama mau kerja ya. Kamu di rumah sama Kung sama Uti ya. Gak boleh nakal loh ya. Pinter ya. Misalin. Gak boleh beli es. Batuk ya. Ya. Bagus. Sudah mau pegang sepeda motor, ternyata es lewat. Neno. Anak ini berubah pikiran, gedur-gedur. Kalau esnya satu boleh enggak? Ibu bentak. Anak tadi bilang apa? Batuk. Mendengar ngomong seperti ini, bakul es pergi atau berhenti? Saya juga nggak ngerti dodolan cap opo. Ya. Berhenti. Arek itu bingung kabeh. Akhirnya menggunakan jurus apa? Nangis. Wah, nangis begitu nangis, yang keluar siapa? Mbak Kung nama Mbak Uti. Mbak Uti karo nyenceng dasar teriak-teriak keras. Lampe iku apa? Ya Allah, arep ditinggal kerja kok ditangis iku apa?
mendengar pembelaan seperti ini, anak pendiam atau makin kenceng nangisnya? Sampai dikai-kai. Mbakung kemudian ikut keluar. Ya karena Mbakung pensiunan duit-duit, penuh wibawa. Ngendikan ngeten, piro sepiro, piro. Cuk, tumbas, beli sama aku, beli sama aku. Mantune gruwet Allah. Ini dia larang tuku es kok mbae malah ngekek iki opo iki? Masalah. Makanya menjadi mbah itu harus ada ilmunya. Ada ilmunya. Bagaimana Rasulullah menjadi mbah itu ada ilmunya. Jalan. Itu sebabnya kalau kajian dihadiri mbah-mbah itu top markotop. Ya. Bahkan di Surabaya itu ada kajian khusus mbah-mbah. Cuma saya, mbah-mbah semuanya di atas 60 tahun, ada yang 70 tahun, mbah-mbah itu. Belajar juga bagaimana caranya mengelola rumah tangga. Jadi kalau nanti saya bicara tentang rumah tangga bukan berarti kita sudah masa lalu ya. Ini masih sedang terjadi. Ya. Sabar ya, bersyukur punya mbah. Ya, bersyukur punya mbah. Nanti saya bahas dalam sesi pertanyaan. Ketika suami mengeluh kepada istri, ini kita berguru kepada Ummu Salamah. Suatu ketika Rasulullah membawa rombongan para sahabat untuk umroh, tapi di tengah jalan dihadang oleh kafir Quraisy itu, yang akibatnya tidak jadi umroh. Kemudian ada prasasti atau tanda tangan perjanjian, yang tahun ini nggak bisa umroh, tapi tahun depan dibolehkan. Ya, tanda tangan. Terus kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sudah, cukur rambutmu itu, potong hewan ternakmu sebagai tanda selesainya umroh. Para sahabat tercengang, loh ki gurung umroh ya? Kok murah-murah wis tahalul? Diperintah oleh Rasulullah 3 kali nggak mau. Para sahabat nggak mau. Akhirnya Rasulullah kaget masuk ke tenda, ketemu Ummu Salamah istrinya ini, kemudian mengadu ke istrinya. Sahabat-sahabatku nggak mendengarkan perintahku. Tapi Ummu Salamah ini paham sekali, cerdas sekali bagaimana ngomong sama laki-laki. To the point. Wahai Rasulullah, jangan kau marahi sahabatmu karena dia sedang kecewa, dihantam kekecewaan. Begini saja, engkau keluar dari tenda, panggil tukang cukur rambutmu dan potong hewan ternakmu. Gak usah berkata-kata. Keluar Rasulullah, potong hewan ternak, cukur rambut. Sahabat kaget, kemudian berebutan untuk potong rambut. Masalah selesai. Kenapa? Karena curhatnya kepada istri yang cerdas, paham ilmu ngomong sama laki-laki. Fokus pada masalah, fokus pada solusi. Coba kalau istri yang dicurhati itu kayak gini. Lah ya sahabat-sahabatku lho gak gelem naati perintahku, padahal yo ketok wajahku ping 3 tak perintahkan. Nah, komentarnya kalau nggak punya ilmu, ancane konco-konco nggak genah kabeh. Tambah ruwet tambah ya. Jadi kalau ngomong ke suami itu fokus solusi. Kalau ngomong ke istri, Pak, tebak tafsirnya kemana ini ya, saya. Karena perempuan itu perlu tafsir. Saya nyetir lewat rumah makan Pak Soleh waktu itu. Komentar sebelah ini. Loh ya, warungnya Pak Soleh itu desainnya anyar. Iya, desainnya anyar. Terus nyampe nanggon mecucu ae. Lapo? Mbok. Lapo kok gak enak mek dulur-dulur kare kok. Mau diomongi warungnya Pak Soleh apik. Lah aku wis ngomong apik ngono. Ya Allah ya. Ditawari kek mampir tuku apa kek? Meneng ae. Lah kon gak ngomong. Ayo balik ngomong. Bu, ngomong yang to the point ya. Pak, kalau ada istri ngomong begitu, tanya. Iki maksudnya mampir ta? Nah, ngoten lho ya. Ada tafsirnya gitu loh ya. Jangan diam saja, nanti ribut nanti ya. Insyaallah ya. Saya ulangi lagi, perempuan itu kalau mikir dari titik mana? Tengah, terus kemana? Keluar. Kalau laki-laki dari mana? Terus ke dalam, fokus. Makanya laki-laki Bu kalau punya masalah cenderung diem, meneng, tolak, karo-karo.
Ono apa sih, Pak? Ya ono masalah titik. Nah, cerita apa? Wis tak pikir. Tolah. Cerita apa, Pak? Iki bojomu. Gak iso, Bu, gak iso. Biar dia masuk ke dirinya sendiri dulu, begitu nemu solusi baru bisa cerita dia. Gitu laki-laki. Kalau digubui terus keluar dia dari rumah. Napa contohnya? Mancing meneng tengok-tengok. Leren-leren isuk sampai maghrib. Pernah melihat orang kayak begitu? Padahal ya gak penting, iwak oleh pir gak penting kan, tapi kesendiriannya ini loh penting ya. Tolong dipahami ya, insya Allah, supaya nanti kita nggak tengkar terus-terusan. Pesan tambahan, tolong juga ini muliakan laki-laki ya. Laki-laki itu rata-rata hidupnya menderita. Lho saestu sing ngomong niki lanang mboten percaya ngoten lho. Nek mboten percaya terus mari kita buktikan. Coba lihat di lemari penjenengan masing-masing di rumah. Bajune wong lanang mbek wong wedok yo akeh ndi. Ya Allah, klambine wong wedok iku yo ana sing gawe yasinan dhewe, ana gawe arisan dhewe. Ya Allah iki gawe kerja macem-macem iki gawe senam dhewe-dhewe. Klambine wong lanang mek rong tumpuk. Itu pun kadang-kadang kaos-kaos sponsor. Ono merek Muhammadiyah kadang-kadang. Sakno aku masyaallah. Bahkan kalau di rumah saja ada laki-laki yang ngagem rasukan celana panjang, kok nggawe klambi lengan panjang ketok ganteng setil titik. Itu kan sak keluarga protes toh. Arep nanti, Pak. Arep nanti, Pak. Kayak wong lanang kudu kelomprot-kelomprot. Ya Allah. Tolong Bu apresiasi ya laki-laki Bu ya. Sakno uripe wong lanang iki. Lho, jek cilik niku lho diseneni mae piye. Waya sekolah diseneni gurune. Ya Allah, kerja seneni bose. Lah kok nduk omah seneni astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong perhatian dong sama laki-laki itu ya. Nggih. Ayo saya tanya Bu Ibu. Jenengan pengen masuk surga napa mboten? Pengen apa mboten? Pengen biasa napa pengen pol? Surga jalur ruwet napa jalur cepet? Saya ulang, kalau jenengan pengen masuk surga, pengen jalur ruwet napa jalur cepat? Siapa yang pengen jalur cepat? Angkat tangan. Yang lurus, kalau memang jalur cepat, gak repot-repot hisapnya gitu kan? Insya Allah. Oke, turunkan. Ada kabar istimewa datangnya dari Rasulullah. Perempuan-perempuan ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau suka, sakarepmu. Wes, enak toh. Syaratnya yo mek gur papat. Catat yang belum pernah dengar di sini. Nomor 1, sholat 5 waktu. Saged mboten? Alhamdulillah. 2, puasa Ramadan. Saged? Sudah setengah jenengan ada di surga itu. 3, menjaga kemaluan, jaga aurat, ojo diler-ler, itu hanya untuk suamimu. Saged? Yang keempat, taat sama suami. Kalau sing ngomong saged ya. Salat saged, puasa saged ya. Menjaga kemaluan saged, taat sama suami. Ana sing jawab kalem ya Mbak, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Itu Bun, dimudahkan oleh Allah. Ini kan hadis yang bikin cemburu. Dari pintu mana saja yang kau suka, lah hebat sih. Wes ana jalur pintu mana saja yang kau suka, nggak usah berjuang yang aneh-aneh, ribet-ribet. Cepat saja. Syaratnya taat sama suami. Sulit tak Bu saat sama suami itu? Sulit nggih? Mboten nggih? Alhamdulillah. Insyaallah. Memang taat sama suami itu berat. Kenapa berat? Hadiah surga. Lah nek gampang maling hadiah rantang. Buku tulis ngoten niku to, kan gampang. Taat nggih? Masyaallah. Oke, ibu-ibu angkat tangan kanannya semuanya ibu-ibu.
Insya Allah. Bapak-bapak nggak usah ya, dilihat saja istriku angkat tangan apa enggak gitu loh ya. Letakkan di pundak tetangga. Masya Allah. Sing taat sama suami. Ojo ngeyelan. Ojo judes-judes. Ojo sengit-sengit. Sing sabar. Mudah-mudahan masuk surga. Insya Allah. Angkat tangan kirinya. Insya Allah. Letakkan di pundak tetangga. Dieling-eling. Mulai sesuk sing lembut sama suami nggih. Mumpun galak-galak. Sabar. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki bapak-bapak mesti getun. Waduh bojoku mau ono sing gak teko rek aja ya. Eman iki insyaallah. Ya, tanya. Baik. Saya kira itu sebagai penutup. Ini ada gambar, jangan bisa foto nanti ini. Nah ini rumusnya Pak ya. Kalau ingin istri itu loyal, kalau ingin istri loyal kepada suami, saya sarankan suami yang royal sama istri nggih. Oh, rumono. Saya ulangi lagi. Kalau ingin istri itu loyal sama suami, suami perlu royal. Mudah-mudahan suami kita rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah, dideraskan rezekinya, diberkahi sehingga bisa royal kepada istri. Coba kalau istri Pak, diam-diam jenengan bawa. Lho Bu, iki lho Bu ana dhuwit 2,5 juta Bu. Bebeke sampean gawe tuku skincare. Sewenenge rek 2,5 juta skincare ya. Insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ngaten nggih? Insyaallah. Nasihat untuk bapak-bapak boleh enggak? Cara terbaik untuk membuat istri dan anak-anak kita taat kepada kita, cara terbaiknya adalah taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah. Kalau suami sudah taat kepada Allah, tidak ada alasan bagi istri dan anak-anak untuk tidak taat. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang tampak di mata istri, suami nggak pati taat kepada Allah. Masuk Pak, aku dikongkon taat karo wong koyo ngono. Salat yo nggak nang masjid, tilawah yo jarang-jarang. Taat kepada Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah ya kita taat. Karena setiap Jumat khotib itu senantiasa mengingatkan di sini, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sing diomongi ngoten niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Ya nggih, insyaallah. Makanya Bu, kalau panjenengan ingin suami yang layak ditaati, tolong dibantu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat jam sepulang kerja, mungkin habis asar atau ba'da maghrib, jenengan tanya, Pak, jenengan mau Jumatan ten pundi? Ya masjid sebelah kantor. Wau niku isine khotbahe nopo? Nah, dengan begitu nanti suami akan mengingat-ingat isi khotbah dan menyampaikan kepada panjenengan sehingga ilmunya makin lama makin bertambah. Sebab kalau panjenengan mboten tanya, kadang-kadang suami-suami itu ittaqullah, tidur di masjid ya. Tanya ya nanti setiap hari Jumat ya, supaya ilmunya diingat-ingat di sini. Kalau sampai suami menjawab begini, Pak, wau isine khotbah napa? Apa ya? Ya wis koyo biasa-biasane ae. Nah, berarti panjenengan wajib curiga, berarti sampean mau turu ya, kok gak ero ya di sini. Insyaallah. Ini masalah, nggih. Baik, makaten mudah-mudahan kita ini bisa bahagia, dan doa bahagianya bentar, mana ini? Ah, ini bentar, satu lagi, diklik sebelumnya ya, sebelumnya dinaikkan, sebelumnya naik lagi. Nah ini doanya sudah hafal semuanya. Strukturnya mirip At-Taghabun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan pasangan hidupku
Yang didoakan dulu siapa? Pasangan. Dan anak keturunanku baru anak kandung, menyejukkan hatiku. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Akan lahir kepemimpinan hebat dari keluarga yang harmonis. Akan lahir kepemimpinan yang hebat dari keluarga yang harmonis, insya Allah. Maka nggih, masya Allah. Yang sabar, mudah-mudahan masuk surga sekeluarga. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Barangkali ada pertanyaan 1 2 boleh, tapi jangan sulit-sulit.